2002 sampai 2017. Ya. Saya anak nomor 10 dari 10 bersaudara. Wow. Saya dari desa, Bapak Ibu. Asli dari desa. Dan orang tua saya juga termasuknya orang yang suka berada. Tapi saya punya cita-cita, saya punya impian yang lebih. Saya punya prinsip, kita tidak harus menjadi orang kota untuk sukses. Tapi kita bisa sukses dengan niat, tekad, dan nekat. Ya. Saya dibekali keluarga hanya pendidikan D3. Karena saya ditinggal bapak, meninggal itu pada saat usia saya masih SMA, sehingga saya ikut saudara itu dari SMP, SMA, kuliah itu ganti-ganti. Dari 9 bersaudara saya, menyekolahkan saya itu ganti-ganti, Pak. SMP saya ikut saudara nomor 5, SMA saya ikut saudara nomor 4 gitu. Jadi saya merasakan begitu tidak enaknya menjadi orang gak punya. Ya. Bahkan kuliah pun, saya kuliah di Semarang, saya ikut kakak ipar. Saya tidurnya itu sama pembantu. Makanya saya punya prinsip, gak ada orang yang mau jadi pembantu. Mereka karena terpaksa. Pembantu saya, Mbak, yang di rumah saya itu 20 tahun ikut saya. Saya merasakan gak enak jadi orang gak punya gitu ya. Nah, dari situlah saya punya impian untuk merubah nasib hidup saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau berbisnis di PT DEP hanya untuk mencari penghasilan tambahan, sayang banget Bapak Ibu. Niatkan untuk merubah nasib. Kalau kita punya niat merubah nasib, kita pasti gigih berjuangnya. Memang tidak mudah membangun bisnis, betul nggak? Betul. Bisnis apapun itu nggak mudah. Dan bisnis apapun yang membangun harus siapa? Kita sebagai pemiliknya, betul nggak? Bapak Ibu punya usaha rumah makan, punya usaha butik, Bapak Ibu punya usaha salon, siapa yang membangunnya? Harus kita kan? Yang perlu diketahui, tidak mudah memang kita dalam membangun suatu bisnis. Tapi itu tidak akan jadi suatu hal yang mustahil kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Sekali lagi, tadi Bapak sudah menyampaikan teorinya. Ternyata teori berbisnis di DEP itu sangat mudah sekali. Sebenarnya bisnis network itu bisnis yang menurut saya sangat sederhana ya Bapak Ibu. Karena kita cukup menjadi satu memakai produk. Ada istilahnya teorinya 4M tadi ya, disampaikan Babe ya. M yang pertama apa tadi? Kita harus memakai dan memasarkan. Wajib kalau kita ingin mendapatkan satu bonus yang disebut dengan bonus PSB. Tapi bonus PSB tadi berapa persen maksimal? 20% ya. Tingkatannya ada 3 kan? 6 sampai 29 PV itu 10%, kemudian 15% dan 20%. Pusing saya Bu Ami belajar seperti itu. Tapi mau nggak mau kita harus mau belajar. Kita harus dipaksa untuk teman-teman mau belajar. Harus tahu teorinya. Berbisnis apapun tuh harus tahu teorinya. Ya, jadi kita jangan asal melakukan aktivitas kesana kesini tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Entrepreneur apapun harus tahu ilmunya. Bapak Ibu kalau menjadi pegawai salon pun atau punya salon pun, kita harus tahu kan teknik cutting, smoothing, rebonding itu kan harus belajar ilmunya. Sama di bisnis dia Bapak Ibu harus belajar 3 hal. Product knowledge, wajib paham produk-produk DEP itu apa saja. Bisnis plan-nya ada 4 sumber bonus, ada 5 level kemitraan, apa itu flash out, apa itu deposit, apa itu placement, ya, apa bonus PSB itu dari mana cara hitungnya, harus tahu. Kalau kita ingin serius berbisnis di PT DEP. Tadi saya diskusi sama Pak Sofyan menyampaikan memang nggak mudah ya Bu Ami ya, untuk member itu seperti kita semangat juangnya. Ya memang nggak mudah, tapi percayalah kalau kita dampingi mereka dapat hasil. Bapak Ibu kalau dapat hasil dibantu oleh upline, senang nggak kira-kira? Itu yang saya lakukan selama ini.
Jadi kita tidak asik jualan sendiri, enggak. Karena tadi yang sudah Babe katakan, ya, di sistem bisnis PT DEP itu kita harus membangun yang namanya, saya hanya melengkapi penjelasan Babe ya. Jadi di bisnisnya mungkin sudah beberapa kali juga saya sampaikan, sistemnya adalah DSMLM. Jadi kita tidak hanya diminta fokus di direct selling, di penjualan. Berapa Bu Ami penjualan? Boleh dicek deh. Bonusnya Mbak Titi, Dusenja Mbak Fitri dengan bonus puluhan bahkan ratusan juta, itu mereka nggak jual banyak-banyak. Mungkin PPV setiap bulan hanya 30 PV karena sesuai level kedalaman jaringan. Kan mungkin bagi yang masih saat ini masih bingung untuk belajar bonusnya, saya saran setelah acara hari ini betul-betul pelajari. Untuk produk kita sudah ada katalog, ya, ada e-katalog juga. Jadi elektronik katalog yang bisa kita pakai di WhatsApp, kita bisa belajar sambil bawa HP. Kalau yang belum berani presentasi prospek orang, mulai latihan bersama upline. Kalau saya dulu latihannya saya pakai bantal. Jadi bantal itu saya anggap konsumen atau capros. Bapak Ibu, selamat siang, saya punya produk yang namanya, jadi saya ngomong, saya belajar ngomong. Karena apa? Saya nggak mau miskin, Bapak Ibu. Saya cerita ya sebelum materi ini. Selama saya ikut saudara, saya merasakan waktu kuliah, saya ikut kakak ipar di Semarang. Saya seperti pembantu. Ya karena tadi saya tidur sama membantu, makan juga kalau kakak saya nggak nyuruh juga saya nggak berani. Ya benar-benar mencekam lah ya suasana karena saya ikut kakak ipar dan beliau memang berasal dari keluarga kaya. Saya ngepel cuma diginiin aja, Dek masih kotor, pel lagi. Saya ngepelnya itu nggak pakai ini loh, pakai ini tangan ya. Saya pel lagi ya, betul. Kamar mandi ada sanyo pun nggak boleh dinyalain. Ngangsu saya setiap malam sampai jam 11:30, kalau belum penuh saya nggak boleh berani tidur. Itu yang saya rasakan ikut saudara, nggak enak banget. Dan 2018 pun tadi yang Bapak katakan ya, impian terbesar saya memulai merintis bisnisnya 2015. Saya sudah punya nazar. Ya Allah, kalau saya punya rezeki di PT DEP, impian saya adalah mengumrohkan kakak kandung saya dan kakak adik kandung suami. Alhamdulillah 2018 saya bisa mengumrohkan 25 orang. Pertama kali saya punya uang ratusan juta, Pak. Habis transfer ke biro umroh, itu saya itu nangis. Saya masih ingat banget. Saya nangis seneng gitu ya. Ya Allah, bahagia banget saya bisa mewujudkan nazar saya. Tapi satu sisi saya nangis juga, kok uang saya habis ya di rekening. Ya, tapi itu kepuasan yang luar biasa. Dan tahu nggak Bapak Ibu, waktu di Rondo di depan makam Nabi Muhammad sama kakak ipar saya itu, saya dipeluk nggak dilepas-lepas sambil dia nangis sesenggukan. Ingat perlakuannya terhadap saya. Dek, maafkan, namanya Mbak Tias ya, maafkan Mbak Tias ya Dek. Itu nangis, saya juga ikut nangis gitu. Saya nangisnya itu nangis bahagia Bapak Ibu. Saya bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbisnis di DEP, jangan hanya untuk penghasilan tambahan. Sangat rugi, bisnis plan-nya DEP itu sudah jelas ratusan juta disediakan. Tadi Babe menyampaikan, gagal hanya kita berhasil 1% saja. Itu kita punya potensi masih ratusan puluhan juta. Dan gak usah khawatir Bapak Ibu, PT DEP itu sudah 8 tahun berdiri. Dan terakhir sebelum COVID itu kita memberangkatkan umroh waktu bareng sama saya itu 500 member.